Maksud adalah dan bisa berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS bila ingin mengusung calon presiden sendiri. Dalam hal ini, capres yang dimaksud adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, hal itu akan diprediksi rumit, mengingat dinamika hubungan antar partai yang terjadi selama ini. Besarkan nama Anies, 2024 Demokrat PKS harus masuk tong sampah politik, tak lolos Senayan. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. PKS dan Demokrat harus kita buang ke tong sampah politik. Kedua partai ini adalah partai yang mengusung melakukan endorse kepada radikalisme dan intoleransi di zamannya. Kita tahu bahwa Demokrat sejak tahun 2004 sampai 2014 menjadi partai yang mendiamkan radikalisme tumbuh subur di Indonesia. Tumbuh subur, sesubur-suburnya macam ormas terlarang. Mereka dibiarkan berkeliaran bebas melakukan sweeping di mana-mana. Mungkin di era Presiden Demokrat berkuasa sebagai perwakilan Demokrat, sudah banyak yang tahu bahwa ormas terlarang diberikan izin, bahkan mantan menterinya pernah datang ke acara tersebut. Tapi pada akhirnya kita melihat bahwa selama 10 tahun Demokrat berkuasa di Indonesia. Selama itulah radikalisme tumbuh subur dan bahkan sampai tahun 2022 sulit sekali dihancurkan gurita tersebut. Aksi-aksi dan statement-statement yang didiamkan oleh partai penguasa saat itu terhadap upaya pencorengan Pancasila sangatlah disayangkan dan saya prihatin atas hal tersebut. Padahal secara nama mereka adalah partai yang seharusnya mengusung demokrasi dengan setinggi-tingginya. Tapi secara fakta lapangan mereka justru membiarkan kelompok berbahaya yang berpotensi untuk yang menghancurkan demokrasi. Dan banyak sekali malpraktek yang terjadi. Bahkan nama Anies Baswedan sendiri dikenal dan mulai diorbitkan oleh Demokrat saat dia menjadi anggota yang masuk ke dalam konvensi Partai Demokrat. Bahkan ada dokumen Wikileaks yang dibongkar bahwa Anies Baswedan yang sempat dilarang masuk ke Amerika Serikat merupakan teman dekat dari Presiden Demokrat dan disebut-sebut sebagai good friend of America. Demokrat menjadi duri dalam daging yang 10 tahun secara aktif membiarkan paham radikalisme dan orang macam Anies Baswedan itu mengelanglang buana untuk menyebarkan paham-paham yang tidak jelas. Buktinya bisa kita lihat di artikel lawas dari kompas.com. Dan juga di sini, di wikileaks.org, sungguh amat jelas semua rekam jejak kedekatan antara Demokrat dan Anies Baswedan. Demokrat adalah partai yang berbahaya jika diberikan kesempatan untuk masuk ke Senayan pada tahun 2024 nantinya. Kenapa? Karena jelas-jelas orang-orang Demokrat juga banyak isinya koruptor. Selain koruptor, ada mantan orang Demokrat yang diduga di-backing. Partai kedua yang harus kita buang ke tong sampah politik selain Demokrat adalah PKS. PKS adalah partai yang isinya juga koruptor sapi. Bayangkan, hewan kurban saja tega-teganya dijadikan alat korupsi. PKS mungkin terlihat memang lebih barbar dalam menghancurkan demokrasi. PKS adalah partai pengusung Anies Sandi di DKI Jakarta pada tahun 2016 silam dan memberinya ruang bebas banget buat kadernya untuk menghancurkan Ahok. Partai yang mengatakan dirinya keadilan sejahtera menjadi partai yang justru merusak keadilan dan tidak menyejahterakan. Lihat saja kader-kader PKS yang diusung dan menang. Mereka menang dengan cara kotor dan politisasi ayat dan mayat. Selama ini, negara Indonesia tidak pernah jatuh ke dalam jurang kehancuran demokrasi. Di titik serendah ini, PKS menghalalkan segala cara, bahkan mereka saking berbahayanya menjadi duri dalam daging. Rekam jejak PKS menolak Pancasila sebagai satu-satunya dasar jelas ada. Kemudian, aksi PKS mengibarkan bendera Indonesia terbalik juga terjadi dengan mengerikan dan barbar. Selain itu masih banyak tindakan-tindakan PKS yang dengan jelas melecehkan negara ini. Kalau kemudian mereka masih mau keluar-keluar di balik demokrasi, mereka harus dibela. Mereka harus dibela. Mau jadi apa negara ini jika para penguasa zalim di zamannya diberikan kesempatan untuk merusak lagi NKRI yang sudah dirajut secara susah payah oleh partai-partai nasionalis seperti PDIP dan PSI? Pastikan kedua partai ini, Demokrat dan PKS, untuk dibuang ke tong sampah politik.
Jangan sampai mereka dapat tiket ke Senayan, karena hari depan Indonesia lah yang menjadi taruhannya. Semoga saja lewat artikel ini para pembaca sadar. Kedua partai ini harus dihabisi. Kita harus pastikan kader-kadernya sedih dan prihatin terus-menerus. Mereka tidak cocok jadi wakil rakyat. Ketika yang mereka kerjakan adalah provokasi, provokasi, dan provokasi. Hari depan Indonesia ada di tangan kita. Pastikan Indonesia aman dan selamat. Karena PKS, Demokrat tidak dapat tiket ke Senayan. Bahkan Sumatera yang dikenal sebagai sarang mereka, harus kita pastikan mereka kalah. Indonesia harus kita perjuangkan. 212 PKS dan 412 Demokrat harus di-68-kan. Begitulah 68. Terima kasih teman-teman media. Pada hari ini saya menjalankan tugas saya sebagai rakyat Indonesia memenuhi yang taat dengan hukum, memenuhi panggilan sebagai saksi di Kejaksaan Agung. Tadi saya sudah datang tepat waktu, tepat hari, dan melaksanakan semua yang ditanyakan. Saya jawab dengan sebenar-benarnya. Saya berterima kasih juga sama Mantan Mendak dipanggil kejaksaan, babak baru kemelut CPO. Ditulis oleh Dahono Prasetyo dari siwar.com. Pemanggilan mantan Kemendak M. Lutfi oleh penyidik kejaksaan pada akhirnya akan membuka semua persoalan krisis Migor. Kehebohan harga Migor diawali dari persoalan hulunya, yaitu CPO. Disitulah mafia terjadi, bukan mafia Migor, tetapi lebih tepatnya mafia CPO yang berimbas pada kelangkaan minyak goreng di pasaran domestik. Mafia CPO menguasai pasar ekspor. Hukum dagang berlaku saat harga ekspor CPO tinggi. Kapan lagi mereka panen cuan? Menteri Perdagangan mengantisipasinya dengan menerbitkan regulasi demi melindungi pasokan domestik. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah kenaikan harga CPO sejak akhir tahun 2021, Kemendak memberlakukan harga eceran tertinggi atau HET pada 18 Januari 2022. Harga minyak goreng kemasan premium ditetapkan Rp14.000 per liter. Kemudian pada 26 Januari 2022 diperkuat dengan kebijakan DMO atau DPO sebesar 20% untuk mendukung kebijakan HET tersebut. Kebijakan ini sekaligus juga melarang ekspor CPO dan produk turunannya, kecuali produsen bersangkutan sudah memenuhi kewajiban DMO atau DPO ini. Kebijakan yang sangat bagus ini sayangnya mendapat hambatan besar dan akhirnya gagal total. Dalam sekejap minyak goreng malah menjadi langka. Belakangan baru diketahui ternyata kelangkaan minyak goreng disebabkan karena ada korupsi izin ekspor. Meskipun produsen tersebut belum memenuhi DMO atau DPO, dokumen DMO atau DPO dipalsukan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri IWW. Akhirnya kebijakan DMO DPO resmi dicabut pada 16 Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan premium